Pertimbangan berinvestasi pada Patriot Bonds. Danantara selaku holding BUMN akan menerbitkan Patriot Bond senilai Rp50 triliun dengan suku bunga 2% dan jatuh tempo 5 dan 7 tahun. Berandai-andai jika saya diminta nasihat untuk investor apakah harus berinvestasi pada Patriot Bond, pertimbangan saya adalah sebagai berikut. Obligasi atau MTN? Disebutkan bahwa Patriot Bond ditawarkan secara terbatas. Secara regulasi, mekanismenya via non-penawaran umum maksimal 49 pihak sehingga lebih tepat disebut Medium Term Notes, atau MTN, dibandingkan obligasi. Sebab syarat untuk disebut obligasi adalah melalui proses penawaran umum yang investornya minimal 50 pihak. Secara aturan, MTN dan obligasi itu berbeda perlakuannya. Sebagai contoh, jika di dunia reksadana, investasi reksadana pada obligasi dapat dilakukan secara bebas sesuai kebijakan investasi, tapi jika MTN ada tambahan ketentuan, minimal rating AA, maksimal 5% per perusahaan, dan maksimal 15% dalam total portofolio. Di dunia dana pensiun, jika beli MTN wajib mendapatkan penilaian dari penasihat investasi independen terdaftar di OJK mengenai kelayakan investasi. Dengan asumsi Patriot Bond ini berbentuk MTN, maka investornya maksimal 49 pihak. Jika ada satu pengusaha yang membeli Rp2 triliun, maka sisa 48 lagi minimal Rp1 triliun. Yang punya dana 1-2 triliun ini sudah pasti pengusaha kelas nasional. Apakah imbal hasilnya wajar? Sudah tentu tidak. Hasil deposito saja sudah di atas 2%. Menggunakan PHEI sebagai acuan dan asumsi Danantara mendapat rating AAA, per 4 September 2025, imbal hasil yang wajar untuk 5 tahun adalah 6,46% dan 7 tahun adalah 6,82%. Apabila investor institusi membeli surat utang dengan kupon 2% di harga 100, kemudian keesokan harinya dicatat sesuai harga pasar, maka untuk 5 tahun 6,46% adalah setara 81,45 atau turun 19,55%. Untuk yang 7 tahun dengan 6,82% adalah setara 73,86 atau turun 26,14%. Bagaimana metode pencatatannya? Untuk menghindari unrealized loss yang besar sebelum jatuh tempo, opsi yang lebih rasional adalah dicatat dengan metode Fair Value Through Other Comprehensive Income, atau FVOCI, jika ada kemungkinan bisa dijual atau hold to maturity atau HTM, jika niatannya dipegang hingga jatuh tempo. Dengan FVOCI, unrealized gain loss langsung dicatat di ekuitas, tidak mampir di laporan keuangan. Dengan HTM, tidak ada unrealized gain loss. Apakah ada pertimbangan selain return? Menurut CEO Danantara, Pandu Syahri,